Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Rinaldi, selaku ketua dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mesin Miller. Di sini ada tim dan bagian tugas-tugasnya. Kemudian selanjutnya ada latar belakang yang akan dibawakan oleh Bang Lamot. Di sini latar belakang. Jamu adalah obat tradisional bahan alami warisan budaya yang tidak diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Pengertian jamu dalam Pemkes nomor 003/Menkes /1/2010 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian generik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan yang berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Biofarmaka IPB 2013. Sebagian besar masyarakat mengonsumsi jamu karena percaya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kesehatan, baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran dan kecantikan dan meningkatkan stamina tubuh. Masih banyak masyarakat yang mengelola jamu menggunakan cara yang tradisional, maka dari itu kami merancang alat mesin Miles yang modern dan lebih efisien untuk mengolah jamu tradisional. Selanjutnya, masalah yang diangkat dan solusi. Masalah yang diangkat itu ada 3. Yang pertama, banyaknya orang menggunakan cara manual untuk membuat jamu, kurangnya inovasi di pasaran, dan banyaknya konsumen jamu di Indonesia yang menyebabkan produksi jamu terhambat dikarenakan masih menggunakan metode manual. Solusinya ada 3 juga. Yang pertama, membuat mesin penggiling jamu yang mudah dioperasikan, membuat mesin penggiling jamu yang ekonomis di pasaran, dan membuat mesin yang lebih efisien. Selanjutnya, di sini ada teknologi garis miring alat pesaing yang ada. Yang pertama ada dimensi gambar. Yang pertama, dimensinya 17,2 cm kali 17,2 cm kali 39,5 cm. Kapasitasnya 200 gram per bits. Daya listriknya 1200 watt. Tegangan listriknya 220 volt garis miring 1P garis miring 50 Hz. Kecepatannya 28.000 RPM. Berat mesinnya 25 kg. Yang kedua, gambar yang kedua, kapasitasnya 50 kg per jam, rangkanya stainless steel, penggilingnya pisau strip stainless steel, dimensinya 95 kali 60 kali 120 cm, penggeraknya diesel 8 HP Cina, mesnya 80 dalam kurung disesuaikan. Gambar yang ketiga itu ada tipenya PT MS, dimensinya 80 kali 40 kali 80 cm, penggeraknya motor bensin 5,5 HP, rangkanya mild steel dalam kurung siku, corongnya stainless steel. Selanjutnya, di sini ada kelebihan teknologi yang ada. Di gambar yang pertama, kelebihannya ada 3. Model yang simple, mudah digunakan, mudah dipindahkan dan dibawa. Gambar yang kedua, kelebihannya ada 2. Kapasitas yang banyak, pengoperasian yang mudah. Gambar yang ketiga, kelebihannya ada 3, yaitu kapasitas yang banyak, mudah digunakan, dan produksi yang cepat. Selanjutnya, di sini ada kelemahan teknologi yang ada. Gambar yang pertama itu kelemahannya itu ada 3, yaitu kapasitas yang sedikit, harganya mahal,
dan tidak cocok untuk produksi usaha. Di gambar yang kedua, kelemahannya ada 3, sulit dipindahkan, harganya mahal, dimensi mesin yang besar. Gambar yang ketiga, kelemahannya ada 3, dimensi mesin yang besar, harga yang mahal, dan kurangnya ramah lingkungan karena masih menggunakan bahan bakar bensin. Selanjutnya, rencana teknologi, garis miring mesin, garis miring alat yang dikembangkan. Di sini, mesin ini merupakan mesin penggiling jamu, khususnya digunakan untuk menggiling rempah. Mesin penggiling ini dimaksud untuk mempermudah petani atau pabrik penghasil rempah dalam proses pengolahan jamu. Mesin penggiling jamu ini menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Mesin ini mempunyai sistem transmisi tunggal yang berupa sepasang puli dengan perantara V-belt. Saat motor listrik dinyalakan, maka putaran motor listrik akan langsung ditransmisikan ke puli 1 yang dipasang seporos dengan motor listrik. Dari puli 1, putarannya itu akan ditransmisikan ke puli 2 melalui perantara V-belt. Kemudian puli 2 berputar, maka poros yang terhubung dengan puli akan berputar sekaligus memutar poros penggiling rempah. Hal tersebut dikarenakan poros penggiling dipasang seporos dengan puli 2. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Tegar. Selanjutnya ada tabel demand dan wishes, yaitu ada demand atau wishesnya, kebutuhan, dan tingkat kepentingan. Ini ada tabel demand, perawatan alat mudah, maintenance, tingkat kepentingannya 8. Selanjutnya ada demand usia alat lebih lama, tingkat kepentingannya 7. Yang ketiga ada demand mesin tidak terlalu berat, tingkat kepentingannya 9. Yang keempat ada demand harga yang lebih terjangkau, tingkat kepentingannya 8. Yang kelima, demand mesin lebih hemat energi, tingkat kepentingannya 9. Yang keenam ada demand material tahan panas, tingkat kepentingannya 9. Yang ketujuh, ada demand ketersediaan suku cadang, tingkat kepentingannya 10. Yang kedelapan, demand kebutuhan bahan bakar yang murah, tingkat kepentingannya 7. Nomor 9 ada wishes, kebutuhannya keamanan pengoperasian mesin, tingkat kepentingannya 10. Yang nomor 10 ada wishes, kebutuhan kapasitas produksi, tingkat kepentingannya 9. Next. Selanjutnya ada struktur fungsi keseluruhan. Itu ada keterangannya, yaitu E itu energi listrik, MI itu rempah utuh, SI sinyal masuk, EO itu energi mekanik, MO itu sari rempah, SO-nya sinyal keluar. Selanjutnya ada komponen-komponen teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Itu ada corong masuk dan corong keluar. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Ada input, lalu switch on. Setelah itu ada pulley. Lanjut ada V-belt, lalu poros lalu pulley, lalu poros, roda gila, selanjutnya poros penggiling, lalu ke output, lalu ke switch off. Selanjutnya ada struktur subfungsi. Itu ada proses pemasukan rempah. Selanjutnya motor bergerak menggunakan puli 1. Lalu puli 1 meneruskan putaran ke puli 2 menggunakan V-belt. Selanjutnya puli 2 meneruskan putaran ke poros. Lalu poros menerima lalu menggiling jamu.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, di sini ada tabel solusi dan fungsi, di mana ada variabel dan variasi dari 1 sampai dengan 3. Untuk yang pertama, variabel sumber tenaga penggerak, di sini ada motor listrik AC, kemudian ada motor torak, dan manual. Untuk varian pertama, kita menggunakan motor AC, dilanjut kemudian dengan profil rangka menggunakan variasi kedua, kemudian untuk sistem transmisi kita menggunakan yang kedua, untuk poros penggerak kita menggunakan yang kedua, untuk kepala penggiling kita menggunakan yang kedua, dan tempat penampung kita menggunakan yang pertama. Si masuk dan keluar itu menggunakan yang pertama, dan bantalan poros yang pertama. Untuk variasi, untuk yang selanjutnya, ada sumber tenaga menggunakan motor AC, motor listrik AC, kemudian menggunakan profil rangka yang kedua, kemudian menggunakan sistem transmisi dengan variasi kedua, poros penggerak menggunakan variasi yang kedua, kepala penggiling menggunakan variasi kedua, kemudian untuk tempat penampung kita menggunakan yang kedua, untuk saluran masuk dan keluar kita menggunakan yang ketiga, dan poros bantalan kita menggunakan yang pertama. Kemudian selanjutnya ada variasi. Untuk pertama, sumber tenaga penggerak kita menggunakan motor torak, kemudian menggunakan profil rangka yang pertama, sistem transmisi kita menggunakan yang pertama, poros penggerak kita menggunakan yang pertama, dengan kepala penggiling menggunakan yang pertama, tempat penampung kita menggunakan yang pertama, saluran masuk dan keluar kita menggunakan yang pertama, dan bantalan poros kita menggunakan kedua. Di mana di sini kita menggunakan variasi yang kedua, yaitu menggunakan motor listrik, kemudian profil rangka yang kedua, sistem transmisi yang kedua, dengan poros penggerak yang kedua, kepala penggiling yang kedua, tempat penampung yang kedua, terus saluran masuk dan keluar kita menggunakan yang ketiga, dan bantalan poros yang pertama. Di sini ada sketsa varian konsep, di mana ada varian konsep yang pertama dan varian konsep yang kedua. Di sini ada pohon objek, di mana yang pertama itu ada mesin miler jamu, kemudian ada pengoperasiannya, ada perawatan dan keamanan, di mana pengoperasiannya itu 0,4, dan perawatan di nomor 0,3, dan keamanan. Kemudian ada tabel evaluasi, di mana tabel evaluasi seperti gambar yang tertera di sini, mudah diasembelikan dengan kriteria, bobot kriterianya 0,2, parameternya dapat dilakukan oleh konsumen, satuannya tidak ada, dengan varian pertama besaran rata-rata, nilainya 6, bobot nilainya 1.2. Untuk varian yang kedua berdasarkan nilai bobot, nilai itu ada besarannya rendah, nilainya 5, dan bobot nilai 1. Untuk tidak perlu settingan dan keamanan, untuk menggunakan alat ini dengan bobot kriteria 0,1, parameternya tidak perlu ribet setting. Untuk pengoperasian dengan satuan tidak ada, dengan besarannya rendah, nilainya 1, bobot nilainya 5, dan varian kedua dengan besaran rendah, nilainya 5, dengan bobot nilai 0,5. Yang ketiga, kegiatan perawatan yang simpel dengan bobot kriteria 0,12. Parameternya waktu dan biaya perawatan, satuannya tidak ada. Kemudian varian pertama itu rata-rata, nilai bobotnya 7, bobot nilainya 0,84. Varian yang kedua besarannya rendah, nilainya 6, nilai bobotnya 0,72. Kemudian ada turbulent shoot yang mudah dilakukan. Kriterianya bobot kriteria 0,1, parameternya penanganan yang mudah, yang satuannya tidak ada, variabelnya rata-rata. Kemudian nilainya 7 dengan bobot nilai 0,7. Kemudian variabel kedua rata-rata, nilainya 6, bobot nilainya 0,6. Kemudian ada yang kelima, part yang mudah didapat
di pasaran dengan bobot kriterianya 0,08, parameternya harga yang murah dan mudah didapat dengan satuan yang tidak ada. Varian pertama dengan besaran rata-rata, nilainya 7, bobot nilainya 0,56, besarannya dengan varian kedua, besarannya rata-rata, nilainya 6, dan bobot nilai 0,48. Kemudian di sini ada gambar 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Ahmad Supriyatna. Baik, di sini adalah gambar 3D varian terpilih. Baik. Dan di sini ada gambar 2D komponen varian 2. Dan di sini ada standard operating procedure OPC. Dan di sini ada operating process chart OPC, itu nama komponennya rangka, nomor komponennya 1, jumlah komponennya 1, material garis miring jenis besi plat ASTM A36 40x42 mm, alat kerja garis miring mesin fries dan gerinda tangan tebal 1,2 mm, dan mesin las listrik DC, waktu kerja 70 menit. Next. Di sini ada operating process chart juga. Nama komponennya pisau pengupas, nomor komponennya 08, jumlah komponennya 2, material garis miring jenisnya besi plat ASTM A36 dengan ketebalan 10 mm, alat kerja garis miring mesin fries dan gerinda tangan, waktu kerjanya 85 menit. Di sini ada nama komponen roll di 150 mm, nomor komponennya 09, jumlah komponennya 1, material garis miring jenis besi silinder ST41, alat kerja garis miring mesin dan gerinda, mesin bubut, mesin las. Waktu kerja 95 menit. Nama komponen, jalur masuk, nomor komponen 10, jumlah komponen 1, material garis miring jenis besi plat ASTM A36 dengan ketebalan 1 mm, alat kerja garis miring mesin itu gerinda tangan dan mesin las, waktu kerjanya 75 menit. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Revian. Iya, di situ adalah pembuatan mock. Itu ada yang pertamanya itu sedang proses pembuatan rangka, lalu yang kedua itu juga ada proses yang lainnya. Lalu selanjutnya next. Ya, di situ ada gambar yang pertama itu adalah tampak dari yang samping, itu yang keduanya tampak dari atas, yang sebelahnya tampak dari depan. Yaitu adalah rekaman videonya. Di sini alat uji cobanya itu menggunakan motor listrik dengan disambungkan ke belt juga, lalu di situ akan terjadi yang namanya perputaran. Nah, itu bahan-bahan dimasukkan ke dalam situ, lalu di situ ada proses yang akan dikeluarkan yang lewat bawah itu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.